Halo para juragan, balik lagi, selamat datang kembali di Juragan DevNet. Kali ini di series Jago Git dan GitHub untuk Tektok Engineer, kita akan belajar apa sih itu bedanya Git Pull, Git Clone, dan Git Fetch. Langsung saja. Nah, di sini ada 3 komen nih teman-teman, Git Clone, Git Pull, dan Git Fetch. Bedanya apa aja sih? Nah, Git Clone ini biasanya digunakan apabila kalian hanya ingin mendownload script dari repository kalian maupun orang lain. Misal, salah satu contoh Git Clone adalah, misalkan Juragan DevNet itu baru bikin mini project nih teman-teman. Seperti sebelumnya, Juragan DevNet pernah membuat mini project untuk menjalankan bash scripting, oke, untuk mengkolek backup data configuration misalkan, dan kalian mau menggunakan bash scripting yang digunakan yang dibuat oleh Juragan DevNet, kalian hanya membutuhkan git clone untuk mengcopy seluruh files, oke, itu yang ada di repository otomasi bash scripting, seperti itu ya teman-teman. Nah, ada lagi namanya git fetch. Git fetch ini biasanya digunakan untuk mengetahui sebenarnya ada update apa sih dari script atau repository yang ada di public repository untuk melakukan review scripts. Contohnya apa? Contohnya kayak gini nih teman-teman. Misalkan kalian melakukan kolaborasi nih dalam membangun script. Nah, teman kalian itu misalkan menambahkan beberapa fitur ya. Dan kalau kalian pengen dan kalau teman kalian tanya nih ke kalian, gue mengupdate nih beberapa line untuk script ini misalkan source code ini. Nah, kalian bisa menggunakan git fetch untuk tahu apa sih yang update terbaru dari script ini, atau untuk mereview script dari teman kalian, apakah misalkan sudah benar atau masih ada yang salah, misalkan seperti itu. Nah, bedanya git fetch ini tidak akan merge atau merira apa maksudnya? Mengganti eh, konfigurasi source code yang ada di lokal repository kalian. Jadi kalian hanya memberitahu informasi update apa sih yang terjadi di source code yang saat ini kalian eh, ada juga di lokal repository kalian gitu ya. Nah, ada lagi yang lain adalah git pull. Nah, git pull ini biasanya digunakan saat kalian menjadi bagian dari pengembangan aplikasi atau source code dan ingin mendapatkan update terbaru dari repository dengan commit terbaru. Nah, bedanya git clone dan git pull, biasanya git clone itu akan copy repository-nya. Nah, kalau kalian misalnya ada update terbaru, nah kalian pengen mendapatkan update terbaru, kalau kalian menggunakan git clone, itu dia akan nggak bisa. Kalian harus hapus repository yang adanya dulu, baru kalian meng-clone kembali. Berarti semua script di-download ulang, termasuk yang update terbaru. Nah, kalau git pull, dia akan download file-file yang ada update terbarunya aja. Nah, ini scriptnya, kalian bisa hafalin. Untuk git clone itu git clone, habis itu nama repository URL link-nya. Setelah itu ada namanya git pull origin, nama originnya, nama branch-nya. Nah, selain itu ada git fetch. Git fetch ini kalian bisa menggunakan git fetch origin and git checkout origin as branch name-nya. Nah, langsung aja kita ke prakteknya. Yang pertama kita mau coba script satu ya. Oke, sekarang kita ada di folder Git dan GitHub. Misalkan di sini saya ada file Juragan DevNet ya, foldernya teman-teman. Nah, saya mau clone nih. Misalkan saya hapus deh. Atau saya bikin folder baru deh ya. Kita bikin folder baru namanya mkdir tes tes download file. Jangan lupa di git init. Oke, selesai. Nah, sekarang saya mau clone nih.
clone repository dari Juragan DevNet T1. Caranya adalah kalian ke repositorinya. Di dalam repository ada satu file ya namanya script1.txt. Nah, kalian tinggal copy ini https dengan mengetikkan git clone. Kalian copy deh URL-nya. Atau kalian bisa coba ketik manual juga git clone https github.com juragan devnet s1.git. Nah, dia akan mulai mengcloning nih. Semua di copy ya, teman-teman, 100%. Nah, di sini kalau kalian lihat filenya lagi, nah, ini yang di copy adalah foldernya, teman-teman, repositorinya. Nah, kita masuk ke cdt1. Nah, kita bisa lihat nih, kita punya file script satunya. Gitu ya, teman-teman. Tapi misalkan di script 1 nih, upload nomor 3 ya, di script 1 nih. Misalkan kalau DevNet Engineer atau network engineer lain melakukan perubahan nih, teman-teman. Perubahan. Misalkan dia mau rubah filenya, dia nambahin script nomor 4 misalkan. Lalu dia commit. Commitnya upload nomor 4. Oke, begitu dia commit nih. Nah, dia udah commit kan, harusnya sampai script nomor 4 dia menambahkan line baru. Tapi di clone kalian, kalau kalian masuk ke cd test, saya ada di mana ini? Oh, cd t1. Nah, file saya masih sampai line nomor 3. Nah, kalau kalian menggunakan git clone lagi, jangan. Nah, git clone https juragan devnet, sorry, URL-nya github.com/juragan devnet/s1.git. Nah, ini akan error, teman-teman, karena dia bilang destination path T1 itu udah ada, ini filenya udah ada. Nah, kalau menggunakan clone ini, kalian harus hapus dulu nih, teman-teman. rm-f fdr T1. Ini akan hapus semuanya. Nah, kosong ya, teman-teman. Baru kalian lakukan github, git clone lagi. Git clone, https github.com juragan devnet. Oke, juragan devnet t1.git. Nah, dia nge-clone ulang. Kita masuk ke filenya, cat t1. Cat script file. Nah, baru deh kita dapat update-nya. Nah, kalau cara ini membuang waktu, teman-teman. Karena kalian harus hapus folder dan lain-lainnya. Nah, ada caranya. Kalau kalian dari part of pengembang aplikasi, kalian bisa menggunakan git pull. Tapi harus hati-hati nih. Git pull itu, kalau kalian nge-pull, oke, maka lokal file yang ada cat script ini akan otomatis ke copy. Akan override. Override itu bakal ke modified. Misalkan sebelumnya saya ada script nomor 3, tiba-tiba seseorang di public repository, misalkan tim kita menambahkan line, terus kalian tiba-tiba main git pull aja, itu bisa menyebabkan merge conflict. Bisa menyebabkan merge conflict nantinya, bisa menyebabkan problem juga di script lokal kalian. Nah, yang harus kalian lakukan adalah pertama saya akan coba git pull dulu ya, teman-teman. Saya coba hapus dulu folder test ini, rm-fdr s. Oke, kosong. Nah, sekarang saya mau coba git pull nih. Git pull itu dia akan nge-download script terupdate dan mengganti script yang ada di lokal PC atau laptop. Jadi kalau ada yang konflik bisa menggunakan git merge. Nanti kita belajar git merge di video-video selanjutnya. Dan dia akan mengupdate semua remote tracking branches. Ya. Tapi karena saat ini saya kosong, nggak ada file apapun, saya akan coba git pull origin. Nah, origin ini adalah informasi dari remote repository kalian nih. Kalau kalian dilihat remote -v,
penamaan di lokal untuk memanggil remote repository, nama remote repository kalian di lokal. Maksudnya gini, git remote minus v. Oh, ini belum ada sama sekali. Kita coba balik yang sudah didaftarin ya. Itu ada di cd git dan github. Git remote minus v. Nih. Di sini nama remote Juragan DevNet test URL link test 1 itu namanya adalah origin. Maka yang kita panggil, maksudnya gini, kita ketikkan git pull berarti kita mau menarik atau mendownload dari remote repository yang mana nih? Namanya adalah origin. Nah, nama remote repository origin adalah mengacu ke URL link yang ini teman-teman. Berarti kalian mau download repository di account Juragan DevNet dengan nama repository T1. Itu mau di branch yang mana? Nah, karena saat ini Juragan DevNet hanya ada satu branch, ya master doang, maka yang kalian ketikkan adalah master. Oke, one file changes, one file insertion. Nah, sekarang kita lihat nih, status masih kosong. Sekarang kita lihat filenya. Oke, filenya ke-downloadin teman-teman. Misalkan cat script 1. Script nomor 4 ya. Nah, misalkan tim kalian ada update lagi nih. Mengupdate source code di tim kalian nih. Dengan script nomor 5 misalkan kayak gitu ya. Commitnya upload nomor 5. Commit changes. Nah, di public repository, scriptnya itu udah nambah nih teman-teman. Ada script nomor 5 nih, line nomor 5. Nah, kalian jangan main git pull aja. Karena bisa menyebabkan konflik. Ya, atau berdampak ke source code yang sedang kalian gunakan atau sekalian kerjakan di lokal PC kalian. Contohnya kayak gini, git pull itu saat script ya. Nah, saya main git pull aja nih. Kan origin. Untungnya saya tahu apa yang saya lakukan kan. Makanya ini tidak akan berdampak ke script saya. Tapi coba kalian bayangkan setelah scriptku, nah ini terupdate nih sesuai dengan public repository. Itu kalau kalian bayangkan kalian bekerja dengan 100 DevNet engineer dan kalian nggak tahu nih main git pull aja itu bisa menyebabkan konflik juga. Misalkan kalian mengejarkan fitur yang sama, misalkan seperti itu ya teman-teman. Nah, gimana sebelum kalian melakukan git pull, alangkah baiknya kalian menggunakan git fetch dulu ya teman-teman. Misalkan saya update lagi nih, ada engineer yang DevNet engineer yang lain menambahkan line script nomor 6. Lalu saya commit nih upload nomor 6. Nah, di public repository itu sudah ada script nomor 6 ya teman-teman, ditambahkan line baru. Sedangkan di kalian, di lokal PC kalian, kalian belum pull. Oke. Terus sebelum kalian pull, kalian pengen tahu nih, ada update apa aja sih? Nah, kalian itu bisa menggunakan namanya git fetch. Nah, git fetch ini memberikan informasi yang baru dari remote tanpa merubah existing script di lokal PC. Maksudnya gimana? Dia akan download, oke, dan repository yang terupdate, data terupdate, tapi hanya di git directory aja. Ini hidden, nggak akan kelihatan ya teman-teman. Nah, kalian bisa mereview commit dan changes yang telah dilakukan di remote. Tapi git fetch ini nggak bisa merge. Kalian harus pull dulu baru merge. Nah, tapi dengan git fetch ini bisa mengurangi kalau kalian pull update source code dari public repository. Ini untuk mengurangi resiko adanya konflik atau bahkan merubah keseluruhan atau menyebabkan problem ke main source code, ke source code utama. Nah, fungsinya dari GitFetch adalah dia akan mengimport to local branches tanpa mengubah existing script di local PC. Contohnya yang tadi, kita cobain GitFetch ya teman-teman. Git status, nggak ada. Nah, sekarang kita git minus R, origin master, oke. Nah, kita git fetch origin. Oke, sekarang
Master, origin master, oke. Sekarang udah ke fetch nih teman-teman. Nah, cara taunya adalah dengan cara git checkout origin master. Yes, no, upload. Nah, di sini kita lihat nih head yang di depan kita, di commit paling depan, itu yang terbaru ya, itu ada commit namanya 47619D, itu dia nama komitnya upload nomor 6. Nah, dia baru ngupload nih yang baru gitu ya, yang baru. Nah, setelah itu kita coba git log minus minus one line. Nah, di sini ini posisi kita nih, master. Kita masih di upload commit nomor upload nomor 5. Nah, seseorang ini udah ada nih. Misalkan tapi di sini namanya origin master ya. Jadi misalkan branch yang lain itu melakukan update di upload nomor 6. Itu teman-teman. Ada commit baru nih yang melakukan apa? Melakukan update gitu ya. Nah, setelah kalian melakukan git checkout origin branch name, nah ini kita lihat nih, oh ada update di file script.1, tapi di head origin master, bukan di lokal kita. Nah, ini tidak akan merubah lokal kita. Kalau kita balik lagi ke git branch master, sorry, git switch master. Nanti kita akan belajar juga ya, git apa itu git switch, apa itu git checkout. Nah, nah di sini kita lihat nih, dia juga ngasih tahu your branch kita, master kita itu di belakang origin atau master. Jadi di public itu dia udah upload nomor 6, di kita itu masih ada upload nomor 5. Berarti kita ketinggalan satu commit. Dia menyuruh untuk git pull agar commit yang kita miliki, update yang kita miliki sama dengan update yang ada di public repository. Nah, kalau kita lihat, saya udah ada di grid branch lagi ya. Ada di grid branch master, kita lihat cat script. Nah, saya masih ketinggalan nih satu script. Sedangkan dia script nomor, dia udah ada 6 script di public repository. Nah, agar bisa, misalkan kita udah lihat, udah review, oh saya ketinggalan satu script aja nih, dan ini nggak akan konflik karena saya nggak punya baris apapun di sini. Nah, yang bisa kalian lakukan adalah kalian langsung aja git pull origin, nama branch-nya. Yes. Oke, sekarang kita cek. Nah, sekarang file saya sudah terupdate sama dengan file yang source code yang ada di public repository. Oke, sekian dulu video Jago Git dan GitHub untuk Network Engineer kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan update-update terbaru dari video belajar di Juragan.net. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih dan bye-bye.